Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nelty Juliana Saira, NIM E1E1220023. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang stacks queues and dequeues atau tumpukan, antrian, dan deck. Pada materi ini ada beberapa bagian yang akan dijelaskan. Yang pertama yaitu stack, queue, dan double end queue atau tumpukan, antrian, dan antrian berujung ganda. Nah, yang pertama yaitu stack atau tumpukan. Nah, stack adalah kumpulan objek yang dimasukkan dan dikeluarkan sesuai dengan metode masukkan terakhir, keluar pertama atau LIFO prinsip. Pengguna dapat menyisipkan objek ke dalam tumpukan kapan saja, namun hanya dapat mengakses atau menghapus objek yang terakhir dimasukkan objek yang tersisa atau yang disebut atas tumpukan. Kemudian dua operasi ditentukan pada tumpukan. Yang pertama push, memasukkan informasi ke dalam tumpukan, kemudian pop, mengambil informasi dari tumpukan. Nah, contohnya yaitu browser internet menyimpan alamat situs yang baru-baru dikunjungi dalam tumpukan. Setiap kali pengguna mengunjungi situs baru, alamatnya akan dikirim ke tumpukan. Browser memungkinkan pengguna untuk kembali ke situs yang dikunjungi sebelum menggunakan tombol kembali. Kemudian editor teks biasanya menyediakan mekanisme undo yang membatalkan operasi pengeditan terkini dan kembali ke keadaan dokumen sebelumnya. Nah, operasi pembatalan ini dapat dilakukan dengan menyimpan perubahan teks dalam tumpukan. Tipe selanjutnya yaitu tipe data abstrak tumpukan. Yang pertama, secara formal, tumpukan adalah tipe data abstrak atau ADT sehingga instance S mendukung dua metode berikut. Yang pertama yaitu spush, tambahkan elemen E ke bagian atas tumpukan. Kemudian sput, hapus dan kembalikan elemen teratas dari tumpukan S. Kesalahan terjadi jika tumpukan kosong. Nah, selain itu, kita menentukan metode pengakses untuk kenyamanan. Yang pertama yaitu stop, mengembalikan referensi ke elemen teratas tumpukan S tanpa menghapusnya. Kesalahan terjadi jika tumpukan kosong. Nah, kemudian s.is_4 empty, mengembalikan true jika tumpukan S tidak mengandung elemen apapun. Kemudian len, mengembalikan jumlah elemen dalam tumpukan S dengan Python. Di sini kita mengimplementasikan ini dengan metode khusus len. Nah, berdasarkan konvensi kita berasumsi bahwa tumpukan yang baru dibuat adalah kosong dan tidak ada batasan a priori pada kapasitas tumpukan. Elemen yang ditambahkan ke tumpukan dapat memiliki tipe sembarang.
Nah, ini merupakan serangkaian operasi tumpukan dan pengaruhnya pada tumpukan es yang awalnya kosong. Nah, di sini tabel ini dapat menggambarkan operasi-operasi yang dilakukan pada sebuah stek atau tumpukan beserta nilai pengembaliannya dan isi stek setelah setiap operasi. Nah, yang pertama yaitu ada kolom operasi. Kolom ini menunjukkan operasi yang dilakukan pada stek seperti push atau menambahkan elemen ke dalam stek. Kemudian pop mengeluarkan elemen dari stek dan len menghitung jumlah elemen dalam stek. Is_empty memeriksa apakah stek kosong dan top mengambil elemen teratas dari stek tanpa mengeluarkannya. Kemudian ada kolom return value. Kolom ini menunjukkan nilai yang dikembalikan oleh operasi tersebut. Jika operasinya adalah push, maka tidak ada nilai yang dikembalikan, sehingga ditandai dengan tanda garis datar. Untuk operasi seperti pop, is_empty, len, dan top, kolom ini menunjukkan nilai yang dikembalikan oleh operasi tersebut. Kemudian stek content, kolom ini menunjukkan isi stek setelah operasi dilakukan. Stek digambarkan sebagai daftar di mana elemen teratas dari stek adalah elemen terakhir dalam daftar tersebut. Nah, di sini misalnya dalam tabel operasi ada push 5. Nah, elemen 5 ditambahkan ke stek. Nilai pengembaliannya adalah tidak ada karena operasi push tidak mengembalikan nilai. Nah, isi stek sekarang adalah 5. Kemudian push 3, elemen 3 ditambahkan ke stek. Isi stek sekarang adalah 5 dan 3. Kemudian len S menghitung jumlah elemen dalam stek, hasilnya adalah 2. Isi stek tetap 5 dan 3. Kemudian pup elemen teratas 3 dihapus dari stek, nilai yang dikembalikan adalah 3. Isi stek sekarang adalah 5. Is_empty memeriksa apakah stek kosong, hasilnya adalah false karena stek masih memiliki elemen 5, is_stek tetap 5. Kemudian pup elemen teratas 5 dihapus dari stek, nilai yang dikembalikan adalah 5. Isi stek sekarang adalah kosong. Kemudian s.isEmpty memeriksa apakah stek kosong, hasilnya adalah true. Karena stek sudah kosong, kemudian isi steknya yaitu tetap kosong. Nah, kemudian selanjutnya adalah tipe implementasi stek berbasis array sederhana. Nah, di sini kita akan menggunakan pola desain adaptor untuk membuat tumpukan ADT menggunakan daftar. Nah, pola desain adaptor berlaku untuk konteks apapun, di mana kita secara efektif ingin memodifikasi kelas yang ada sehingga metodenya cocok dengan metode kelas atau antarmuka yang terkait namun berbeda. Nah, sebagai contoh kita akan mengimplementasikan tumpukan menggunakan daftar Python. Kita akan mendefinisikan pengecualian baru
kosong yang lebih sesuai untuk tumpukan kosong daripada indeks error yang dimunculkan untuk daftar kosong. Nah, misalnya seperti ini, tabel ini menjelaskan bagaimana metode-metode stack dapat direalisasikan menggunakan daftar list Python. Nah, tabel ini memperlihatkan metode stack dan bagaimana setiap metode tersebut diimplementasikan menggunakan metode yang setara pada daftar Python. Nah, misalnya di sini ada stack method. Ini adalah yang biasa digunakan dalam stack seperti push, pop, top, is empty, dan len. Kemudian realization with Python list. Ini adalah bagaimana metode stack tersebut dapat diimplementasikan menggunakan operasi pada list Python. Nah, misalnya dalam stack method ada s.push menambahkan elemen E ke dalam stack. Dalam list Python ini direalisasikan dengan l.append yang menambahkan elemen ke akhir list. Kemudian s.pop menghapus dan mengembalikan elemen teratas dari stack. Dalam list Python ini direalisasikan dengan l.pop yang menghapus dan mengembalikan elemen terakhir dari list. Kemudian s.top mengembalikan elemen teratas dari stack tanpa menghapusnya. Dalam list Python ini direalisasikan dengan L kurung dalam kurung siku -1 terakhir yang mengakses elemen terakhir dari list tanpa menghapusnya. Kemudian s.isEmpty memeriksa apakah stack kosong. Dalam list Python ini direalisasikan dengan len l sama dengan 0 yang memeriksa apakah panjang list adalah 0. Kemudian len s menghitung jumlah elemen dalam stack. Dalam list Python ini direalisasikan dengan len L yang mengembalikan panjang list. Kemudian pada gambar ini menunjukkan ilustrasi visual bagaimana elemen-elemen dalam stack ditambahkan dan dihapus dalam ilustrasi tersebut. Nah, misalnya l.append menambahkan elemen ke akhir list diwakili oleh panah masuk ke kotak. Nah, seperti ini. Kemudian lpop menghapus elemen dari akhir list diwakili oleh panah keluar dari kotak. Nah, seperti ini. Nah, berikut adalah contoh implementasi dari stack menggunakan daftar list dalam Python. Nah, ini adalah contoh bagaimana stack tersebut digunakan. Kita langsung coba implementasikan. Kita coba jalankan. Kita coba buat di sini misalnya kita membuat kelas dalam X kemudian buat kelas stack dengan self
self data sama dengan kemudian kita buat lagi deh dalam kurung self dalam kurung self kurung self itu nilainya kurung self data sama dengan kemudian def self titik underscore n kemudian def tutup self self sm step is empty langsung self dot yang di kemudian kita if self dot di restrict something
Nah, kemudian kita buat S sama apply steps kemudian S titik terus sama dengan 3, kemudian print steps kurang S print kurang S titik 2, kemudian print kurang S dot kemudian print kurang S stage empty S titik S
kemudian S titik lanjut 9 elemen stage S titik terus Nah, inilah contoh kode implementasi dari stack menggunakan daftar list dalam Python serta bagaimana stack tersebut digunakan. Nah, yang pertama yaitu pendefinisian empty atau expression. Nah, kelas empty didefinisikan sebagai jenis ekspresi baru untuk menangani kasus ketika mencoba mengakses elemen dari stack yang kosong. Nah, kemudian kelas array stack, kelas ini merepresentasikan stack dengan menggunakan daftar Python sebagai penyimpanan dasar. Nah, kemudian metode init membuat stack kosong dengan menginisialisasi data sebagai daftar kosong. Kemudian metode len mengembalikan jumlah elemen. Metode len mengembalikan jumlah elemen dalam stack. Kemudian metode isEmpty mengembalikan true jika stack kosong. Metode push menambahkan elemen ke bagian stack, ke bagian atas stack. Kemudian metode top mengembalikan elemen di bagian atas stack tanpa menghapusnya jika stack kosong. Eksepsi empty akan dilempar. Nah, yang selanjutnya yaitu menghapus dan mengembalikan. Metode pup mengembalikan elemen di bagian atas stack. Jika stack kosong, ekspresi empty akan dilempar. Kemudian yang terakhir yaitu metode str untuk mengembalikan representasi string dari stack. Nah, selanjutnya yaitu ini merupakan kode untuk menunjukkan bagaimana kelas array stack digunakan. Nah, di sini pertama kita membuat stack baru yaitu S. Kemudian menambahkan elemen 5 dan 3 ke dalam stack. Selanjutnya yaitu mencetak panjang stack sebanyak 2. Menghapus dan mencetak elemen dari atas stack 3. Kemudian memeriksa dan mencetak apakah stack kosong atau false. Kemudian menghapus dan mencetak elemen dari atas stack 5. Memeriksa dan mencetak apakah stack kosong false. Kemudian menghapus dan mencetak elemen dari atas stack. Memeriksa dan mencetak apakah stack kosong atau true.
menambahkan elemen 7 dan 9 ke stack, kemudian mencetak elemen teratas dari stack yaitu 9, kemudian menambahkan elemen 3 ke stack, menambahkan elemen 4 ke stack, dan mencetak panjang stack 3, menghapus dan mencetak elemen dari atas stack 4, kemudian menambahkan elemen 6 dan 8 ke stack, menghapus dan mencetak elemen dari atas stack 8, kemudian mencetak representasi string dari stack 7, 9, dan 6. Nah, sekarang kita coba jalankan, melihat hasil dari programnya. Maka hasil dari program ini seperti ini, stack len 2 ls 5 dan 3, kemudian pop 3 is stack empty false, pop 5 is stack empty true, dan list kosong, kemudian top elemen in stack 9 s 7, 9, 4, 6. Nah, kemudian selanjutnya yaitu analyzing the array based stack implementation, atau implementasi dari menganalisis implementasi tumpukan berbasis array. Nah, implementasi fungsi top is empty dan len menggunakan waktu konstan dalam kasus terburuk. Kemudian waktu O1 untuk push dan pop adalah batas diamortisasi, namun bisa menjadi n dalam kasus terburuk ketika operasi menyebabkan daftar mengubah ukuran array internalnya. Kemudian penggunaan ruang untuk tumpukan adalah on. Nah, dalam praktiknya akan lebih efisien jika membuat daftar panjang awal n daripada memulai dengan daftar kosong dan menambahkan n item, meskipun kedua pendekatan berjalan dalam waktu n. Nah, di sini merupakan kinerja implementasi tumpukan berbasis array. Nah, di mana tabel ini menunjukkan tabel yang merangkum waktu eksekusi atau running time dari berbagai operasi pada implementasi stack berbasis array. Nah, di sini dapat kita lihat yang pertama ada s.push, operasi untuk menambah elemen e ke dalam stack s. Waktu eksekusi adalah 01 secara amortisasi. Ini berarti dalam kasus umum operasi ini memakan waktu konstan, tetapi mungkin sesekali membutuhkan lebih banyak waktu, seperti saat harus memperbesar kapasitas array. Kemudian s.put, operasi ini operasi untuk menghapus elemen paling atas dari stack s. Waktu eksekusi adalah 01 secara amortisasi, sama seperti operasi push. Dalam waktu umum operasi ini memakan waktu konstan, tetapi mungkin sesekali membutuhkan lebih banyak waktu. Kemudian s.top, operasi untuk mendapatkan elemen paling atas dari stack tanpa menghapusnya. Waktu eksekusi adalah 01 yang berarti selalu memakan waktu konstan. Dan s.isEmpty, operasi untuk memeriksa apakah stack S kosong atau tidak. Waktu eksekusi adalah 01 yang berarti selalu memakan waktu konstan.
Kemudian len S, operasi untuk mendapat jumlah elemen dalam stek S. Waktu eksekusi adalah 01 yang berarti selalu memakan waktu konstan. Nah, di sini menunjukkan kinerja dari implementasi stek berbasis array, di mana sebagian besar operasi memiliki waktu eksekusi konstan, baik dalam kasus terbaik maupun secara amortisasi. Nah, amortisasi waktu mengacu pada rata-rata waktu yang diambil oleh para operasi jika dilihat dalam jumlah besar operasi, meskipun beberapa operasi individu mungkin lebih lambat. Nah, berikut adalah membalikkan data menggunakan stek. Nah, sebagai konsekuensi dari LIFO, protokol tumpukan dapat digunakan sebagai alat umum untuk membalikkan data urutan. Nah, contoh mencetak baris dengan file dalam urutan terbalik, membalikkan elemen dari daftar menggunakan tumpukan, dan membalikkan urutan elemen mana disimpan dalam tumpukan. Nah, berikut adalah contoh implementasinya dalam Python. Kita coba buat. Kita akan buat ini, kita hapus saja. Nah, di sini def kemudian s original and open dalam kurung dan kemudian original dot close kemudian output kemudian kurung lain while not as is empty.
white output equals file and file dot white is to do is holiday. Get in and file Nah, ini merupakan contoh cara mengembalikan data menggunakan stack. Nah, di sini pertama yaitu
FIFO last in first out. Stack bekerja berdasarkan prinsip FIFO di mana elemen yang terakhir masuk adalah yang pertama keluar. Oleh karena itu, stack bisa digunakan untuk membalik urutan data. Nah, di sini yang pertama yaitu fungsi reverse file. Fungsi ini menerima nama file sebagai argumen dan membalik urutan isinya. Kemudian membaca file, menyimpan stack. Nah, inisialisasi stack S membuka file dan membaca setiap baris, kemudian mendorong push baris tersebut ke stack setelah menghapus karakter new line. Kemudian menulis kembali file dalam urutan terbalik. Nah, membuka file dalam mode tulis untuk menimpa isi file, kemudian mengambil pop setiap elemen dari stack dan menulisnya kembali ke file, menambahkan karakter new line setelah setiap baris. Sekarang kita coba jalankan dan kita lihat hasilnya. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Isi file sebelum dibalik yaitu I am going home, today is a holiday. Nah, kemudian isi file setelah dibalik yaitu jadi today is a holiday, I am going home. Nah, materi selanjutnya yaitu matching parenthesis atau tanda kurung yang cocok. Nah, di sini kita melakukan pemindaian ke kiri ke kanan dari urutan asli menggunakan tumpukan S untuk memfasilitasi pencocokan simbol pengelompokan. Setiap kali kita menemukan simbol pembuka, kita menekan simbol itu ke S. Setiap kali kita menemukan simbol penutup, kita memunculkan simbol dari tumpukan S dengan asumsi S tidak kosong dan memeriksa apakah simbol ini membentuk pasangan yang valid dengan simbol pembuka yang sesuai. Jika kita mencapai akhir ekspresi dan tumpukannya kosong, maka ekspresi aslinya sudah cocok. Kemudian kompleksitas runtime adalah n. Ekspresi yang memiliki n karakter akan menghasilkan n panggilan push dan n panggilan kpop. Panggilan ini dijalankan dalam waktu n. Pemilihan pembatas yang mungkin memiliki ukuran tetap yang menyediakan waktu konstan untuk perintah C di kiri kanan indeks C. Nah, ini merupakan contoh implementasi dari tanda kurung yang cocok. Kita akan coba buat ini, kita hapus saja. Kemudian kemudian
sama in index C SMT
Kemudian X print this X kemudian dua sampai sekarang Nah, seperti ini merupakan cara menggunakan step untuk memeriksa apakah tanda kurung dalam suatu ekspresi berpasangan dengan benar. Nah, di sini ada pemeriksaan kurung yang berpasangan. Nah, untuk memeriksa apakah tanda kurung dalam ekspresi matematika atau kode sumber dipasangkan dengan benar menggunakan step untuk melacak tanda kurung yang dibuka dalam dan menunggu pasangannya. Nah, fungsi def is matched. Fungsi ini menerima sebuah ekspresi XPR dan mengembalikan true jika semua tanda kurung dalam ekspresi tersebut berpasangan dengan benar dan false jika tidak. Kemudian variabel likely
sama dengan array left berisi tanda kurung pembuka, sementara righty berisi tanda kurung penutup yang sesuai dengan lefty. Nah, kemudian selanjutnya yaitu proses pemindaian dan pemeriksaan. Nah, for C in express, pemindaian karakter dalam ekspresi XPR. Kemudian, jika karakter adalah tanda kurung pembuka, maka akan didorong ke stack. Jika karakter adalah tanda kurung penutup, kita akan periksa apakah stack kosong. Jika kosong, berarti tidak ada pasangan. Kemudian, periksa apakah tanda kurung penutup cocok dengan tanda kurung pembuka paling atas di stack dengan menggunakan indeks untuk mencocokkan. Kemudian periksa apakah stack kosong berarti semua tanda kurung telah dicocokkan dengan benar. Kemudian XPR1 dan XPR3 memiliki tanda kurung yang berpasangan dengan benar. Kemudian XPR2 memiliki tanda kurung yang tidak berpasangan dengan benar. Tanda kurung perawal tidak ditutup dengan benar. Baik, sekarang kita coba jalankan. Maka kita tunggu sebentar. Maka hasilnya akan seperti ini. Nah, materi selanjutnya yaitu matching text in markup language atau mencocokkan teks dalam bahasa markup. Nah, kode yang ini menunjukkan penggunaan tumpukan dalam memeriksa teks yang cocok dalam dokumen HTML. Nah, kita coba buat kodenya. HTML sama dengan step.
sama dengan row Force sama dengan
Nah, ini merupakan contoh implementasi dari kode Python untuk mencocokkan tag dalam bahasa markup. Nah, di sini kode Python yang digunakan untuk memeriksa kecocokan tag dalam bahasa markup seperti HTML dengan menggunakan struktur data stack. Nah, di sini dapat kita lihat kode yang didefinisikan dalam fungsi macet HTML S yang menerima sebuah string S dan mengembalikan true jika semua tag dalam string tersebut cocok dengan benar dan false jika tidak. Kode ini bekerja dengan cara membuat stack kosong untuk melacak tag-tag yang ditemukan, kemudian menggunakan loop untuk membaca karakter demi karakter dari string S, kemudian mencari karakter yang menandakan awal tag, menentukan apakah tag tersebut adalah tag pembuka atau penutup, menambahkan tag pembuka ke stack, memeriksa apakah tag penutup cocok dengan tag pembuka teratas di stack, kemudian mengembalikan false jika ditemukan ketidaksesuaian, dan mengembalikan true jika semua tag cocok pada akhir string. Nah, selain itu, di sini juga terdapat contoh penggunaan fungsi match HTML dengan string HTML. Contoh di sini menggunakan HTML body, center, dan UL beserta beberapa item li. Fungsi mengembalikan true menunjukkan bahwa semua tag dalam contoh tersebut dengan benar. Nah, sini kita coba lihat hasilnya. Nah, maka hasilnya akan jadi seperti ini: true, tag match body, dan false. Nah, sekian materi tentang stack, quest, and the quest yang bisa saya jelaskan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.